Pada zaman ketika tabir antara dunia manusia dan alam jin masih tipis, hiduplah seorang alim bernama Syekh Komaruddin. Ia dikenal bukan karena kesaktiannya, melainkan karena ilmunya yang luas dan hatinya yang bersih. Atas izin Allah, suatu malam ia diperlihatkan rahasia tentang kehidupan bangsa jin, termasuk makanan mereka. Di alam jin, ternyata tidak semua jin makan dengan cara yang sama. Mereka terbagi dalam banyak bangsa dan golongan. 1. Jin beriman. Jin yang beriman hidup sederhana. Makanan mereka adalah aroma zikir, sisa makanan manusia yang disebut nama Allah, rezeki yang halal dan bersih. Mereka tidak memakan wujud makanan seperti manusia, melainkan energinya. Semakin banyak manusia berzikir, semakin kuat mereka. Jin beriman menjauhi kotoran dan tempat maksiat. 2. Jin kafir dan jin jahat. Berbeda dengan jin beriman, jin kafir mencari makanan dari bangkai, darah, kotoran, sisa makanan yang tidak dibacakan doa, tempat najis dan gelap. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan agar manusia menutup makanan dan menyebut nama Allah, supaya tidak menjadi santapan jin jahat. 3. Jin pengembara alam. Ada jin yang hidup di gunung, laut, dan hutan lebat. Makanan mereka berasal dari uap air, angin malam, getaran alam, energi petir, dan api. Mereka jarang mengganggu manusia, kecuali manusia merusak alam tempat tinggal mereka. 4. Jin istana dan bangsawan. Bangsa jin ini hidup megah di alam mereka. Makanan mereka berbentuk cahaya, kilauan api, aroma bunga gaib, energi waktu malam. Namun, makanan ini hanya dapat dinikmati oleh jin yang memiliki kedudukan tinggi dan disiplin yang ketat. 5. Jin pemakan emosi. Ada pula jin yang paling berbahaya. Mereka tidak makan benda, melainkan kemarahan, kesedihan, ketakutan, putus asa. Semakin manusia larut dalam emosi buruk, semakin kuat jin ini. Itulah sebabnya hati yang lalai mudah diganggu. Hikmah kisah. Syekh Komaruddin kemudian berkata, "Jagalah makananmu, jaga hatimu, dan sebutlah nama Allah dalam setiap urusan, sebab bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini." Sejak saat itu, penduduk negeri selalu berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, dan menenangkan hati. Gangguan jin pun semakin jarang terjadi. Tentang makanan dan kebiasaan bangsa jin, sekaligus hikmahnya untuk manusia. 5. Apakah jin makan nasi, lauk, dan minum seperti manusia? Tidak persis. Jin tidak membutuhkan makanan fisik seperti manusia. Yang mereka ambil adalah esensi atau energi dari makanan, aroma, sisa yang tidak dilindungi dengan nama Allah. Itulah sebabnya makanan tanpa basmalah bisa diikuti jin. Makanan terbuka di malam hari dianjurkan ditutup. 6. Minuman bangsa jin. Air yang terbuka, air yang dibiarkan semalaman, air di tempat najis atau gelap. Rasulullah SAW bersabda agar menutup bejana dan menyebut nama Allah walau hanya dengan sepotong kayu. 7. Tempat favorit jin mencari makanan. Kamar mandi, tempat sampah, kuburan, rumah kosong, hutan dan tempat sunyi. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Di tempat-tempat itu banyak energi kotor dan kelalaian manusia. Cara melindungi diri agar makanan kita tidak dimakan jin. Amalan sederhana tapi sangat kuat. Ucapkan bismillah sebelum makan dan minum. Jangan makan sambil marah atau lalai. Tutup makanan dan minuman. Jangan buang tulang sembarangan. Jaga kebersihan rumah.
Biasakan baca ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hikmah besar. Allah mengajarkan adab makan bukan sekedar sopan, tapi perlindungan dari makhluk gaib. Melatih kesadaran pada Allah, menjaga keberkahan hidup. Kalau mau, aku bisa lanjutkan lagi dengan 1. Cerita Semar bertemu dengan bangsa jin dan makanannya. 2. Kisah nyata orang lalai hingga diganggu jin. 3. Rahasia kenapa syaitan suka orang yang ceroboh. 4. Penjelasan Alif Lam Mim dikaitkan dengan alam gaib. Pada suatu malam sunyi, Semar duduk bersila di pinggir hutan. Angin berdesir pelan, bulan separuh tertutup awan. Tiba-tiba, aroma aneh tercium, bukan bau bunga, bukan pula bau tanah, melainkan bau sisa makanan yang basi. Semar tersenyum kecil. Tanda ada bangsa halus yang sedang makan, gumamnya. Tak lama kemudian, muncullah sesosok bayangan hitam, lalu berubah menjadi wujud jin tua. Suaranya berat, tapi tidak kasar. Wahai Semar, mengapa manusia sering lupa menjaga makanannya? Semar mengelus perutnya yang buncit. Loh, justru aku yang ingin bertanya, mengapa kalian suka sisa-sisa makanan manusia? Jawaban bangsa jin. Jin itu menghela napas panjang. Kami tidak makan seperti kalian. Kami hidup dari kelalaian, dari makanan yang tidak disebut nama Tuhan, dari tulang yang dibuang sembarangan, dari air yang dibiarkan terbuka. Ia melanjutkan, ketika manusia lupa kepada Allah, disitulah kami mendapat bagian. Semar mengangguk pelan. Berarti yang kalian makan bukan nasi dan lauknya, tapi lupa dan lalainya manusia. Jin itu terdiam, wajahnya berubah muram. Jin kafir dan jin mukmin. Tidak semua kami sama, kata jin itu jujur. Yang beriman hanya mengambil apa yang diizinkan. Yang durhaka memakan kotoran, bangkai, dan darah. Semar berdiri, tongkatnya menghentak tanah. Kalau begitu, yang harus dibenahi bukan jin, tapi manusia. Nasihat Semar. Semar berkata lantang, siapa yang menyebut nama Allah sebelum makan, maka makanannya bercahaya. Siapa yang lalai, maka sisa-sisanya menjadi hak makhluk lain. Angin berhenti. Jin itu perlahan menghilang, meninggalkan pesan. Ajarkan manusia adab kecil, karena dari hal kecil itulah dunia besar terselamatkan. Hikmah cerita. Jin tidak berkuasa atas orang yang ingat kepada Allah. Setan hidup dari kelalaian. Adab kecil, basmalah, punya kekuatan besar. Makanan bukan hanya soal kenyang, tapi keberkahan. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan lagi dengan Semar menegur manusia yang ceroboh makan. Kisah jin yang bertobat karena basmalah. Hubungan Alif Lam Mim dengan alam gaib. Cerita nyata gangguan jin akibat kelalaian.